Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Vivi Damayanti. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 10. The Honorable Mrs. Sharifah Lifah as the teachers of learning evaluation course, as well as my brothers and sisters who I love and I am proud of. Yang terhormat Ibu Sharifah Lifah selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran serta saudara-saudariku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih sempat untuk melaksanakan presentase online ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah merobek-robek bendera kekafiran dan mengibarkan bendera tauhid. Jadi pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk membawakan materi mengenai pengembangan instrumen evaluasi jenis non-tes, yaitu angket. Yang pertama, pengertian angket. Angket atau kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Dan tujuan dari angket ini dalam proses pembelajaran adalah untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses belajar mereka. Angket sebagai alat penilaian non-tes dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Dilaksanakan secara langsung apabila angket itu diberikan kepada anak yang dinilai atau dimintai keterangan. Nah, sedangkan dilaksanakan secara tidak langsung apabila kita ingin menilai seseorang atau siswa melalui orang lain. Angket mempunyai kesamaan dengan wawancara kecuali dalam implementasinya. Angket dilaksanakan secara tertulis sedangkan wawancara dilaksanakan secara lisan. Yang kedua, keuntungan dan kelemahan angket. Keuntungan dari angket antara lain: 1. Tidak memerlukan hadirnya peneliti. Yang kedua, dapat diberikan secara serempak kepada banyak responden. Yang ketiga, dijawab oleh responden sesuai dengan kecepatan masing-masing dan menurut waktu senggang responden. Yang keempat, dapat dibuat anonim sehingga responden bebas jujur dan tidak malu untuk menjawab. Yang kelima, dapat dibuat standar sehingga semua orang atau semua responden dapat diberikan selebaran. Adapun kelemahan dari angket di sini, yang pertama adalah pertanyaan yang diberikan oleh angket terbatas sehingga mengakibatkan apabila ada hal-hal yang kurang jelas, maka kemungkinan sulit untuk dijelaskan kembali. Yang kedua, biasanya atau terkadang pertanyaan yang diberikan tidak dijawab oleh semua anak. Bisa jadi dijawab, namun jawabannya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Yang ketiga, ada kemungkinan dari sekian anak yang diberikan angket tidak mengembalikan angketnya karena merasa kurang perlu dari hasil angket tersebut. Oke, now we move to jenis-jenis angket. Yang pertama, angket tertutup. Angket yang di dalamnya terdapat alternatif jawaban yang telah ditentukan oleh pembuat angket. Jawaban tersebut dapat berupa pilihan ganda atau yes or no dan lain-lain. Yang kedua, angket terbuka, yaitu angket yang sistem menjawabnya tidak menggunakan pilihan ganda maupun yes or no, sehingga responden dapat menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Yang ketiga, kombinasi. Kombinasi antara angket terbuka dan angket tertutup, yaitu gabungan antara angket sebelumnya, artinya dalam angket ini terdapat alternatif jawaban dan juga terdapat pula pilihan alternatif bagi responden untuk membuat jawaban sendiri dan mengungkapkan pendapatnya sendiri. Yang keempat, angket langsung, yaitu angket yang berisi daftar pertanyaan yang ada hubungannya dengan responden seperti jawaban tentang diri si responden. Yang kelima, angket tidak langsung, yaitu angket yang berisikan daftar pertanyaan tentang orang lain dan diisi oleh responden yang mengetahui tentang orang lain tersebut. Oke? Next, yang ketiga adalah cara membuat angket. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sederhana. 2. Menggunakan kalimat yang pendek.
3. Jauhi pertanyaan yang berhubungan dengan harga diri dan sifat pribadi responden. Yang keempat, menyusun angket dengan singkat-singkatnya sehingga tidak memakan waktu yang lama. Yang kelima, dalam daftar pertanyaan jauhi kata-kata yang menyinggung perasaan responden atau kata yang tujuannya untuk menggurui responden. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam membuat sebuah angket yang valid, antara lain yang pertama adalah pertanyaan haruslah mudah dipahami dan tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda. Yang kedua, pertanyaan harus berhubungan dengan topik permasalahan. Yang ketiga, pertanyaan harus menarik sehingga responden merasa senang untuk menjawab. Yang keempat, jawaban responden diusahakan untuk konsisten terhadap pertanyaan pertama sampai dengan pertanyaan terakhir. Yang kelima, alternatif jawaban yang diberikan harus bervariasi agar responden tidak merasa bosan. Salah satu contoh angket yaitu berupa tabel yang berisi pertanyaan disertai kolom jawaban yang siap untuk diisi. Contoh pertanyaannya yaitu, apakah Anda mematuhi peraturan sekolah? Kemudian di sampingnya ada pilihan jawaban yang bersimbol SS, yang berarti sangat setuju, S setuju, TS tidak setuju, dan STS berarti sangat tidak setuju. So, thank you very much for watching this video. Demikianlah presentase materi seputar angket dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.